Oke, pada pertemuan 3 minggu lalu kita membahas tentang entitas, atribut, relasi, dan derajat relasi, kardinalitas. Oke, kita download. Oke, masuk, open. Tunggu. Kita mau buka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ki Bagus Arif Nugroho dari kelas 4A NPM 1557201001825. Oke, kita langsung aja ke materi. Pertama yaitu IE, entitas relationship. Entitas terbagi menjadi 3, ada entitas, atribut, dan relasi. Entitas adalah objek suatu atau eksis yang dapat dibedakan menjadi objek lain seperti contohnya buku, orang lain, liburan, atau asensi. Karena tidak biasa terdiri dari sendiri dan bisa dinyatakan maupun tidak dinyatakan. Entitas digambarkan dengan menggunakan sekumpulan atribut. Berarti entitas itu ada atributnya. Entitas seseorang mempunyai, misalnya entitas orang mempunyai atribut nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Selanjutnya masuk atribut. Atribut melakukan penggambaran data dari entitas seperti tadi. Jadi misal entitas itu adalah orang, maka dia akan memiliki nilai seperti Ki Bagus Arif Nugroho. Nilai dari atribut juga bisa diatur panjangnya. Karakter dari nama tidak boleh lebih dari 15. Pengatur ini disebut domain. Jadi atribut misalnya tidak harus 15. Jika 15 saya tidak pernah menemukan sih. Selain itu dapat diatur nilai atribut juga boleh tunggal maupun jamak. Bisa diisi di mana atribut itu bisa memiliki piramida key dan tidak memiliki piramida key atau foreign key. Dan atribut juga terdapat stored atribut, yaitu atribut langsung terlihat dari berhitung dari atribut lainnya. Misal atribut umur dihitung dari atribut tanggal lahir. Misalnya saya 21/12/1996. Untuk sekarang jadi bisa diperkirakan umur saya sekitar 20 tahun. Ini adalah simbol-simbolnya. Ini ada simbol entitas, ini simbol lemah entitas, relasi lemah, atribut, ini atribut memiliki primary key, ini atribut lemah, ini atribut bercabang, ini atribut lemah, ini adalah perulangan gitulah. Nah, kalau ini derajat relasi, kardinalitas, ini struktur. Lanjut, kita masuk entitas. Entitas ada 2, ada entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah entitas biasa yang digunakan umumnya. Kalau entitas lemah adalah entitas yang kemudian sangat bergantung pada entitas lainnya. Ciri entitas lemah tidak memiliki atribut sendiri. Ini entitas tempat bergantung pada independen atau owner. Entitas lemah tidak memiliki identifier yang sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai part-finder yang berfungsi secara bagian. Contohnya, karyawan memiliki NIP dan nama. Karyawan memiliki satu pendamping. Nama pendamping berarti pendamping dari karyawan ini entitasnya tidak kuat. Selanjutnya ada entitas associative. Dalam beberapa kasus entitas mungkin terbentuk dari relasi. Jika yang terjadi entitas yang dihasilkan sebuah entitas disebut entitas associative. Entitas ini hanya dibentuk oleh relasi tertentu, tidak berdiri sendiri.
Jadi misalnya tidak berdiri sendiri, dia memiliki atribut lain dan entitas yang saling berhubungan. Contohnya pegawai kursus. Dalam suatu kursus pastinya ada sertifikat, di mana sertifikat itu ada nomor sertifikat dan tanggal lulus seperti contoh ini. Selanjutnya kunci, kita lihat ini aja dulu. Jadi ini kunci. Kita lihat ini adalah batas super key. Super key di dalamnya ada kandidat key dan primary key. Kita jelaskan. Super key adalah salah satu lebih atribut yang dapat memiliki entitas satu dengan lainnya dengan himpunan entitas. Jadi entitas itu sangat banyak dan umum. Kandidat key merupakan atribut minimal yang dapat membedakan entitas suatu dengan lain dalam himpunan. Jadi misalnya ada di atribut SIM kendaraan. Jadi ada nomor SIM, nomor SNK. Nah itu untuk nama apa itu bukan atribut, itulah yang disebut kandidat key. Untuk primary key adalah salah satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi entitas. Maksud ini adalah suatu patokan di dalam satu entitas. Itu ada satu kunci aja. Contohnya seperti ini. Kita masuk atribut. Atribut simple atomic atribut adalah atribut tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut lebih mendasar. Contohnya entitas NIP dan nama, entitas kode kursus dan judul. Composite atribut dari beberapa atribut lebih mendasar lebih kecil lagi. Jadi misalnya, contohnya di sini saya memiliki hobi saya membaca, membaca, berenang, dan lain-lain. Kalau contoh di sini ada mahasiswa ada atribut alamat, jadi dijelaskan di mana alamat jalannya, kotanya, dan kode posnya. Atribut primary tunggal merupakan atribut yang hanya mempunyai satu aja nilainya. Contoh atribut alamat, alamat aja. Atribut primary banyak merupakan atribut yang dapat lebih dari satu yang sejenisnya. Contoh, NIM nama dan alamat adalah atribut nilai tunggal, ya kan? Mana tadi? Tunggal. Kalau hobi, semua orang memiliki hobinya masing-masing. Ada renang, nonton TV, nonton anime, balapan, dan lain-lain. Itulah atribut bernilai banyak. Atribut turunan merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau diturunan dari suatu atribut atau tabel lain. Contohnya, angkatan IPK. Kenapa ada disebut atribut turunan? Karena di sini ada membahas angkatan, di mana angkatan itu secara turun-temurun nilai IPK-nya. Seperti contoh di depan. Relasi ini belum diajarkan, jadi langsung saja ke sini. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berubah menjadi 3. Unary relationship berderajat 1, binary relationship derajat 2, ternary relationship derajat 3. Unary relationship berderajat 1 adalah relasi di mana entitas terlibatannya 1, tidak ada 2. Satu entitas, satu relasi. Sering disebut relasi rekursif. Contohnya, satu karyawan menikahi satu karyawan. Satu karyawan dapat memimpin banyak karyawan. Banyak karyawan berteman dengan banyak karyawan lainnya. Seperti itu. Yang kedua adalah binary relationship, derajatnya 2. Jadi satu relasi, 2 entitas. Contohnya seperti ini. Satu pria menikahi satu wanita, satu fakultas mengatur banyak jurusan.
banyak ruang kuliah menempati banyak mahasiswa. Itu. Ternary adalah tunggal menghubungkan tiga entitas. Ada tiga entitas, satu relasi. Biasanya ini banyak ke banyak dan itunya kardinalitasnya. Nah, contoh seperti ini. Ada supplier, ada komponen, ada gudang. Kenapa di sini ada harga per unit dan cara pengiriman? Jadi harga per unit itu masuk supplier, cara pengiriman itu dari gudang. Selanjutnya relasi multi entitas NRI merupakan relasi antara tiga himpunan entitas lebih. Contohnya, kuliah memiliki kurikul, nama kul, SKS. Dosen, nama dosen. Ruangan, kode ruangan, nama ruangan, kap. Nah, karena ini memiliki tiga, dia harus memakai derajat 3 tadi. Jadi di sini derajat 3, entitas 1, 2, 3. Jadi pengajaran. Jadi sini saling berhubungan semua. Jadi di sini kita ambil kodikul, di ruangan kode ruangan, di dosen nama asdos. Kodikul, kode ruangan, nama dos. Waktu dalam sekolah ini karena dalam pengajaran itu membutuhkan suatu waktu. Oke, di sini tahap membuat ya. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut kunci dalam masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada berserta foreign key atau kunci tamu. 4. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas. Yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi. Oke, ini soal yang sedang dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.